penindasan kegiatan PSMP di Kecamatan Tujer, dan ibu-ibu sekalian yang tergabung di dalam penindasan PSMP di Kecamatan Tujer ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kegiatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa bertemu bersilaturahmi di ruangan yang penuh barokah ini dalam kegiatan pembebasan program sekolah multi pengembangan atau PSMP di Kecamatan Tujer yang tepatnya dilaksanakan di TK Pertiwi ini. TK Dinas Harapan. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa berlanjut, bisa berkembang untuk kemajuan anak didik kita yang ada di Kecamatan Tujer. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir kelak kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi sehat dan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya tidak bisa mendampingi kegiatan pembebasan ini, berhubung juga ada kegiatan di Korwil Kecamatan Telogosari dalam kaitannya Rakornas untuk menyambut kegiatan Safari Ramadan yang akan dilaksanakan hari Rabu lusa tanggal 29 Maret 2023. Perlu diketahui ibu-ibu, untuk Safari Ramadan ini di Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 6 titik. Kebetulan alhamdulillah di Kecamatan Tujer ini di titik 3 yang terdiri dari Kecamatan Telogosari, Kecamatan Tujer dan Kecamatan Bambesari. Sekedar pemberitahuan aja untuk yang TK, ada nanti Kecamatan Tujer minimal ada 10 anak yang bisa dikirim ke nanti dalam acara Safari Ramadan yang anak-anaknya sudah hafal dengan surat-surat pendek. Monggo nanti siapa yang mau diikutkan, nanti saya tunggu hasilnya, jadwalnya hari Senin karena hari Selasanya mungkin ada technical meeting. Itu saja. Kemudian terkait dengan pembebasan PSMP ini, Bapak Ibu-ibu semuanya, saya tidak bisa mendampingi sampai dengan akhir nanti karena ada juga kegiatan yang harus saya hadiri. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan harapan dari saya setelah kegiatan pembebasan ini, mohon tolong untuk segera ditularkan kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada anak-anak didik kita, sehingga kegiatan inovasi pengembangan di dalam pendidikan kita di Kecamatan Tujer ini tidak akan ketinggalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah jam 8:10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengembangan PSMP ini secara resmi saya buka. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Menyelenggarakan pelatihan PSMP bagi kepala sekolah dan guru, mendorong pengembangan mandiri guru yang menghasilkan produk inovasi, mendorong kepiawaian kepala sekolah dan guru beredupreneur melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan menjamin lingkungan belajar yang berkualitas. Yang keenam, mendorong dihasilkannya praktik baik dalam proses kegiatan pembelajaran, fasilitasi lahirnya inovasi pembelajaran, memfasilitasi guru dan kepala sekolah dalam menstandarisasi produk inovasi, dan mengapresiasi dan memfasilitasi ide-ide khususnya bagi kepala sekolah dan guru. Esensi hubungan antar materi khususnya terbentuk dalam best practice. Ini juga ada salah satu program dari Dinas Pendidikan mengadakan lomba inovasi bagi kepala sekolah ya Bu, yaitu pembuatan best practice untuk kepala sekolah dan inovasi pembelajaran untuk guru. Dari sini kita akan belajar membuat setidaknya ada modal dasar dan kemampuan dari kita untuk mengembangkan diri meskipun tidak ikut lomba. Syukur alhamdulillah kalau bisa dilombakan, bisa mewakili kecamatan kita menuju Disdik Owen di Kabupaten Bondowoso. Dilanjutkan, materi PSMP ini ada 19 materi. Program sekolah multi pengembangan ini ada 18 materi yang akan dikembangkan, yaitu Grand Design Inovasi, pengembangan inovasi hasil ciptaan sendiri dan adopsi. 5. Aplikasi proses dan evaluasi pembelajaran inovasi PAUD, memanage program asupan gizi pemicu kecerdasan usia emas, parenting inovatif, esensi akreditasi tiap hari dan produk-produk sekolah, edupreneur kearifan lokal dan digitalisasi sekolah, mengubah kekurangan menjadi kelebihan, aktivasi 5 jari dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, sekolah ramah anak, layanan inklusif dan kesantunan sosial, menjadi siswa insan unggul dan sekolah performa mutu, kolaborasi membangun sistem sekolah efektif, dan siswa ramah lingkungan. Yang kedua, desain inovasi pembelajarannya apa yang akan diterapkan kepada peserta didik. Itu akan menjadi salah satu unggulan di sini. Misalnya seperti yang ada pada TK kami, yaitu saya tuh membuat program untuk inovasi pembelajarannya, yaitu banyak ya Bu yang kita terapkan. Salah satunya adalah Jumat Ember. Jumat Ember itu Jumat 4 ber gitu ya. Jumat 4 ber gitu. Maksudnya berapa gitu. Nah, itu ya programnya. Jumat berkah, berbagi, bersalawat dan sholat berjamaah. Itu ya. Itu merupakan inovasi untuk menanamkan pendidikan karakter, masuk ke dalam inovasi pengembangan pelajaran, juga inovasi dalam bidang pengembangan sekolah. Kemudian ada juga program sekolah ramah anak, di mana guru utamanya dan sekolah melayani semua kebutuhan anak. Salah satu yang terpenting adalah menjadi pengganti orang tua selama mereka ada di sekolah. Alhamdulillah, kebetulan murid-murid kami itu jarang ada wali murid, jadi mereka itu benar-benar bersandar pada kebutuhan guru.
Mereka itu sangat butuh guru. Jadi ketika di sekolah mereka itu sudah nyaman dengan guru, gitu. Jadi tidak membebani kepada wali murid. Karena terkadang kalau ada wali murid, anak-anak itu satu manja, yang kedua mereka itu merasa ada dekengnya, oh ada mama, gitu. Jadi mereka itu merasa terlindungi. Terus terkadang wali murid ada yang ikut-ikut ke masalah anak, ada, gitu. Tapi juga ada juga wali murid yang bandel, tidak mau pulang dari TK. Akhirnya saya usir untuk keluar area sekolah. Nanti akan saya galakkan lagi untuk tidak ada wali murid di sekolah. Memang ada beberapa juga yang anaknya yang tidak benar-benar mau ditinggal. Jadi saya buat mereka itu untuk tiket nyapu gitu. Nanti ibu akan membuat program untuk sekolah serta program untuk pembelajarannya. Terus yang kedua yaitu yang utama praktik baik praktek pembelajaran. Kita memulai suatu pembaharuan dalam bidang pembelajaran yaitu dalam bidang kurikulum Merdeka Belajar, di mana perangkatnya ini, perangkat administrasinya dalam proses kegiatan belajar sudah baru, terserah sesederhana mungkin menurut panjenengan. Mungkin nanti bisa kita sharing-sharing, ambil jalan tengah gimana yang tidak memberatkan. Karena untuk tahun kemarin kita masih menganut paham merdeka belajar. Nah saat ini kan memang harus merdeka berubah. Jadi kita nanti belajar bersama. Yang ketiga, performa untuk proses dan hasil pelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana proses yang akan kita ambil dalam kegiatan pembelajaran dan anak yang memilih sendiri kegiatan yang akan diambil, gitu ya. Jadi tidak dibatasi. Mau apa menunya sekarang ini? Nah itu hal-hal asupan gizi untuk pemicu kecerdasan anak. Kemudian parenting inovatif. Parenting inovatif itu adalah kegiatan parenting dengan orang tua wali murid, bisa melibatkan wali murid dalam hal pengadaan peraga. Misalnya ada wali murid di sini bisa dikondisikan, Bu minta tolong besok kita mau bercerita tentang apa, ini gambarnya minta tolong diwarnai, minta tolong ini dilemkan, itu ya. Nah itu juga parenting. Parenting itu tidak harus rapat duduk manis gitu, enggak ya Bu ya. Itu juga pembinaan sudah melakukan parenting. Jadi memanfaatkan mereka gitu ya. HP, tidak ada alasan untuk tidak senam. Bisa ya? Seperti itu. Terus kemudian sekolah efektif ini taat aturan. Minta dukungan orang tua, wali murid atau lingkungan sekitar, misalnya mau berkolaborasi, kita mau mengadakan kunjungan kemana ya, berkolaborasi. Yang terakhir adalah siswa ramah lingkungan. Ya. Siswa ramah lingkungan ini contohnya bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memberikan nilai plus pada sesuatu yang menantang. Jadi mereka itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itulah yang dikatakan menjadi anak mandiri, ya Bu ya. Ketika murid kita itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, kita bangga ya. Oh ternyata saya amati, murid saya itu saya amati. Saya keluar masuk kelas saya amati. Di luar pun saya amati. Meskipun saya tidak mengajar, saya tahu. Oh anak ini, anak ini. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak terkontrol, saya bilang sama bu gurunya, Bu guru itu loh gini. Minta tolong harus gini. Itu loh ya, dikasih perhatian yang lebih karena itu ini. Jadi itu maksudnya. Jadi seorang kepala sekolah juga harus tanggap apa sih kebutuhan murid itu. Terkadang banyak masalah ya Bu ya, wali murid juga. Saya itu kemarin juga ada permasalahan di sekolah. Oh ini harus segera dituntaskan. Kalau waktunya saya marah,
mereka itu dengan saya tidak berjarak. Kalau ada apa-apa mereka langsung menemui saya, curhat atau apapun itu, tapi saya tidak mau menjaga juga kapan saya waktunya harus duduk, kapan saya waktunya harus berdiri. Karena seorang kepala sekolah juga kalau terlalu rusuh, ya, wali murid terlalu, akhirnya tidak ingin dihormati, tidak ingin dihargai. Ya, tidak harus berlabel saya harus menghargai. Setidaknya kita di matanya mereka itu ada wibawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik menstandarisasi produk inovasi sekolah. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah inovasi sekolah. Ibu-ibu sudah tahu ya apa itu inovasi? Inovasi lahir dari ide kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan untuk berpikir, menghasilkan gagasan yang baru dan berguna bagi guru dan peserta didik. Inovatif itu sendiri merupakan hasil kreatif yang kita terapkan di lembaga tempat kita mengajar. Hal ini berarti dibuktikan dengan karya inovatif yang dibuat oleh guru yang nantinya akan dikeluarkan kepada peserta didik. Karya inovasi yang kita buat dapat distandarisasikan. Apa sih tujuan untuk menstandarisasikan karya inovasi yang kita buat? Karya inovasi jika memiliki standarisasi yang tinggi, maka akan menaikkan level lembaga itu sendiri. Apa saja yang diperlukan dalam menstandarisasi karya inovasi sekolah? Yang pertama, kita membutuhkan karya inovasi yang dibuktikan dengan best practice yang seperti telah disebutkan oleh Ibu Siti Fatimah. Setelah kita menyusun best practice, kita akan mendapatkan SK. SK tersebut biasanya akan ditandatangani oleh yayasan, oleh koordinator wilayah, dan pengawas. Untuk level yang lebih tinggi, karya inovasi tersebut bisa dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan. Cita-cita saya itu melakukan inovasi di hari Selasa. Biasanya sebelum saya mempelajari ini, saya mengenalkan bahasa Inggris hanya menggunakan kata-kata father, ayah, mother, ibu. Saya rasa itu membosankan ya. Walaupun minggu depannya kita menggunakan gambar, anak-anak seakan-akan jenuh, bosan. Kok itu saja ya guru? Nah, tugas saya sebagai guru harus berinovasi. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aktivasi 5 jari. Aktivasi 5 jari ini sangat berguna untuk guru dan juga untuk anak didik kita di sekolah. Kita dapat memanfaatkan jari-jari tangan kita, jari tangan kanan dan jari tangan kiri. Mungkin Bunda semuanya, Ibu semuanya sudah tahu ya tentang kata-kata bahasa Inggris, kata-kata dasar dalam bahasa Inggris sudah tahu semuanya. Di sini saya akan mengenalkan cara menyusun kalimat menggunakan 5 jari. Maka itu saya sebut dengan aktivasi 5 jari. Ibu-ibu bisa praktekkan bersama saya di sini. Mari kita angkat kedua tangan. Maaf ya Bunda, saya menggunakan satu tangan saja karena satu megang mic. Kita dapat menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Bunda mengaca pada saya. Jika saya menggunakan tangan kiri, berarti Bunda tetap menggunakan tangan kanan.
Kita belajar menggunakan jari. Ini adalah PP. Apa itu PP? PP adalah personal pronoun. Personal pronoun itu sendiri adalah kata ganti orang. Di sini kita hanya akan menggunakan 2 kata ganti orang. Kebetulan kita masih ada di fase fondasi ya Bunda. Jadi kita memperkenalkan yang dasar-dasar terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. PP. I. You. I saya. You kamu. Sekali lagi. PP. I. You. I saya. You kamu. Kita menggunakan tangan kiri ya Bunda ya. Ini sebagai simbol KB. Apa sih KB? KB itu kata bantu. Jadi ini sangat menarik minat anak Bunda. Selain jari-jari anak dapat bergerak ya, motoriknya dapat berkembang dengan pesat, yang nanti akan berpengaruh pada perkembangan otak kanan dan kiri anak. Kita juga akan menjadi mudah menghafal kata bantu. Kata bantu di sini ada 6 macam. Jadi begini Bunda. Do, kita lihatkan. Do, am, are, will, can, must. Agak susah ya Bunda ya jarinya. Kita ulang sekali lagi. KB. Do, am, are, will, can, must. Kita ulang dari depan Bunda. KB. I saya. Oh ya maaf Bunda. PP. I you. I saya. You kamu. KB. You. Am. Are. Will. Can. Must. Jadi alhamdulillah sudah bisa mengikuti ya Bunda. Dan sekarang kita akan menyusun kalimat positif. Jadi dalam kalimat itu ada kalimat positif, negatif, tanya. Coba kita lakukan Bunda bersama. Simbolnya nanti kita mengenalkan kepada anak menggunakan jari. Positif, negatif, tanya. Positif, negatif, tanya. Mari kita belajar bersama. Kita akan belajar positif. Kita akan belajar positif menggunakan kata bantu do. Jadi begini juga. Ini do ya Bunda ya. Do, am, will, can, must. Positif. I do. I am. I can. I will. I must. Mungkin ada jari yang susah ya Bunda ya. Iya. Sampai anak-anak cepat ya. Menurut saya itu sangat mudah. Kita ulangi sekali lagi. Positif.